Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi hari ini tanggal 13 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus karena kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kita dipelihara sama Tuhan sampai pada hari ini Sabtu pagi ini. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Setiap kita mau beribadah kepada Tuhan, biar makin hari kita makin dekat dengan Tuhan Yesus. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Kita merindu berjumpa dengan Yesus. Saya bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara selama pelayanan kami di Turki. Dan besok kami akan kembali mulai pulang ke Jakarta besok. Oleh itu mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau merindu berjumpa dengan Tuhan. Sebab bersama dengan Yesus kita damai sejahtera. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Karena kita baca pada pagi hari ini bilang pasal 9 ayat 1 sampai 23 berkaitan ketetapan tentang perayaan Paskah. Harus dilakukan perayaan Paskah. Kita bersyukur karena Yesus amat baik dan satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Jiwaku merindukanmu, haleluya. Ya Allah yang hidup, amin, haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup, amin, haleluya. Jiwaku merindukanmu Bapa, ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, haleluya, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti Engkau Yesus, amin, haleluya. Dalam Mazmur 42, 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, amin, haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, amin, haleluya, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti Engkau Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam
tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan pikiranku, mulutku dan hatiku Bapa. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu Bapa, sumber kebenaran. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan sumber pengharapanku. Menolongku ya Allahku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Kami mau seperti Maria duduk diam di kaki Yesus, mau mendengarkan firman-Mu, supaya hidupku makin dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi buat Bapak Ibu pada pagi hari Sabtu tanggal 13 April 2024. Besok hari Minggu. Semua karena anugerah Tuhan kita mau beribadah kepada Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Amin. Firman Tuhan katakan tadi, jiwaku rindu akan Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan sungai berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jika jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah, bersekutu dengan Yesus, lebih indah dari segala-galanya. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan tiap pagi. Kita mau baca perjanjian lama. Puji Tuhan. Pada pagi ini kita mau baca Bilangan pasal 9. Satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Harus merayakan Paskah. Sampai detik ini ibadah Paskah yang sudah kita kerjakan ya minggu-minggu lalu, suatu keharusan kan bicara kebangkitan Yesus. Dan Paskah, Pesah ya, itu sudah melewati. Bangsa sudah lewat dari perbudakan di Mesir, masuk di dalam tanah perjanjian. Demikian artinya Paskah kita, Tuhan sudah melewati dari masa kematian, masuk di dalam tahap kebangkitan. Dan kita menjadi Tuhan harus bangkit, harus ya. Ini maka firman Tuhan katakan harus merayakan Paskah sebagai bukti Tuhan sudah menang, sebagai bukti bangsa Israel sudah disertai Tuhan bisa keluar dari tanah Mesir. Itu karena kuasa mujizat Tuhan. Demikian Yesus bangkit Paskah, itu karena kuasa mujizat Tuhan yang dahsyat ya. Jadi harus tidak bisa ditawar. Ini termasuk bagian daripada saya yang sudah terkan ada 7 ya perayaan harus dikerjakan oleh bangsa Israel ya. Dan ini perayaan Paskah. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan menurut segala ketetapan dan peraturannya. Haruslah kamu merayakan. Coba nih, harus merayakan. Jangan ngatur Tuhan. Belajar kita mau diatur oleh Tuhan. Apa yang sudah Tuhan tetapkan, seperti beribadah, harus beribadah. Kalau Bapak baca di Keluaran 23-25, harus beribadah ya. Bukan hanya himbauan, tidak, tapi harus mutlak mencari Tuhan ya. Terus ayat keempat, lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian dilakukan oleh Israel. Demikian dilakukan berarti ada ketaatan. Ya, di sini kita bisa belajar apa yang Tuhan tetapkan harus tidak bisa ditawar. Terus kedua, kita bisa belajar kita taat ya, supaya hidup kita selamat ya, karena firman Tuhan katakan demikian yang dilakukan oleh Israel. Jadi tetap bangsa Israel belajar taat. Demikian kita belajar taat
untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Musa dengar-dengaran, tidak gegabah tindakannya. Belajar kita juga belajar. Yang ketiga, belajar kita menanti waktunya Tuhan. Sabar, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi belajar, apapun tindakan kita, jangan pernah gegabah. Selalu kita dengar-dengaran. Seperti Samuel waktu dipanggil Tuhan, belajar dia dengar-dengaran menurut apa yang Tuhan mau. Mendengar akan firman Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 28, berbagai orang mendengar dan memeliharakan firman Tuhan. Jadi di sini belajar kita yang ketiga untuk menanti waktunya Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu akan atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah begitu. Tidak bisa ditawar ya. Apapun keadaan tetap kembali kepada Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Haruslah mereka sayur pahit dimakan karena sayur pahit memberi kesehatan. Soalnya apa yang diperintahkan Tuhan dikerjakan itu pasti berdampak positif, dan sayur pahit bagus buat kesehatan ya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tapi lalai merayakan Paskah, orang-orang sebangsanya, sebab dia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan, pada waktunya orang itu akan menanggung akibat dosa. Kalau tidak melaksanakan perintah Tuhan, ada dosa yang harus ditanggung ya. Di sini kita belajar yang keempat. Mari kita taat kepada firman Tuhan sehingga kita tidak menyimpan dosa yang tersembunyi ya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi asing maupun bagi orang asing. Semua firman Tuhan harus dilakukan oleh siapapun. Belajar taat kepada firman Tuhan. Pada hari dirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikian selalu terjadi, awan itu menutup kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan tempat awan itu diam, di sana orang Israel berkemah. Jadi membangun persekutuan dengan Tuhan, kemah suci tabernakel. Jadi Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Hadirat Tuhan. Seperti dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang kurindu, selalu ada di rumah Tuhan. Menikmati baiknya. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 18 ayat 20. Dua tiga orang berimpun dalam nama Yesus, engkau Tuhan ada di tengah-tengah. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan dalam rumah Tuhan, itu ada kehadiran dari Yesus ya. Terus ayat 16, demikian selalu terjadi awan itu menutup kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api, dan setiap kali awan itu naik di atas kemah, orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sana orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah bersekutu dengan Tuhan, menanti apa maunya Tuhan. Belajar kita berkemah, arti membangun persekutuan dengan Tuhan ya. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Tidaklah mereka berangkat. Jadi mereka taat ya, apa yang menjadi Tuhan mau. Nurut kehendak Tuhan ya. Ada kalanya awan itu hanya tinggal berapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Atas titah Tuhan, atas perintah Tuhan. Lakukan apa atas perintah Tuhan. Ya, ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama,
orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Amin. Menurut titah Tuhan, menurut perintah Tuhan, belajar kita taat melalui hamba-hamba Tuhan, ya, melalui seorang Bapak Gembala, kita belajar taat vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan Bapak Gembala pemimpin. Bapak Ibu belajar memiliki sifat taat, bukan bandel, tapi belajar nurut apa yang Tuhan perintahkan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Karena kerinduan kita, jiwaku haus akan Engkau Tuhan, karena Dia Yesus satu-satunya juru selamat kita. Amin. Jiwaku merindukanmu, haleluya. Ya Allah, ya hidup, amin, haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Bapakku Yesus, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan seperti dalam Alkitab. Bangsa selalu ada di dalam kemah, berkemah, dan menanti waktunya Tuhan. Belajar kita taat, belajar kita mau selalu melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.